Susu asinya Sus Abel. Abel terus mendesah di bawah kungkungan Jeff. Pria ini lebih ganas dan dia juga semakin beringas kepada Abel. Meski begitu tetap Lian yang paling Abel sukai. Maaf ya Jeff, Abel memilih Lian. Ah Tuan. Jeff suka bermain cepat. Jika Lian lebih suka menyiksa Abel dan ingin Abel sendiri memohon kepadanya, Lian sangat suka mendengar rintihan permohonan Abel yang ingin dipaskan olehnya. Ah Bel. Desah Jeff juga yang sudah hampir mencapai pelepasannya. Abel membuka kakinya dan meremas pisangnya Jeff dengan tangan. Kelincahan tangan Abel membuat Jeff kesukaan sekali. Pria itu merasa seperti terbang melayang keluar angkasa. Ufak, Bel! Abel tersenyum melihat bagaimana Jeff yang sudah keluar. Perlahan Jeff mulai mengatur nafasnya sampai dia menarik Abel hingga wanita itu pasrah. Wah! Mulutnya ditutup agar wanita itu tidak menjerit dengan keras sehingga membuat Lian mendengarnya. Pasalnya Jeff mengacak-acak isi milik Abel sampai Abel tidak kuat merasakannya. Kakinya terangkat dan tubuhnya terombang-ambing. Dia pun meremas spray dengan kuat sampai Jeff melihat air mancur Abel yang keluar. Oh shit! Kenapa deras sekali? Tanya Jeff dengan seringainya. Tubuh Abel bergetar dengan hebatnya dengan tubuh yang melengkung ke atas. Mantap banget servis Jeff diberikannya untuk Abel. Tuan! Kau sangat bersemangat. Milikku rasanya keenakan sekali. Jeff suka mendengar ucapan Abel. Dia bicara memang tanpa filter. Jeff dan Abel pun istirahat sejenak. Jeff sangat puas dengan pelayanan yang Abel berikan. Wanita ini sangat tahu apa yang diinginkan oleh Jeff. Apa Tuan puas? Tanya Abel bermanja pada tubuh Jeff. Jeff memandang wajah Abel yang penuh berkeringat. Dia mengusapnya dengan lembut. Kau sangat pandai sekali. Ucap Jeff. Dia akui kalau Abel begitu ganas sekali. Miliknya tercengkeram kuat di sela-sela kakinya Abel tanpa dimasukkan. Padahal ingin sekali Jeff memasukinya, tetapi tidak bisa karena Abel tidak mau. Jeff pun tidak ingin merusak Abel, tetapi dia heran saja kenapa Abel melakukan ini jika tidak ingin dirusak. Kau kenapa masih menjaga keperawananmu? Tanya Jeff heran. Abel hanya tersenyum sambil bangkit, mengambil pakaiannya dan memakainya. Tidak ada, hanya tidak mau saja untuk itu. Jeff hanya memandang Abel saja. Wanita itu sudah selesai memakai pakaiannya dan mendekat ke arah Jeff lalu mengecup bibir pria itu. Aku harus kembali ke kamarnya Tuan. Tuanku sayang ingin dibelai. Ujar Abel dengan bangganya. Jeff memutar bola mata malasnya. Sebenarnya dia juga ingin tetapi bagaimana lagi jika Abel memang milik tuannya. Dia hanya mencicipi entah sampai kapan. Suatu saat mungkin dia akan memakai Abel dengan puas jika kalian sudah membuangnya. Kau menginginkan sesuatu? Tanya Jeff kepada Abel. Abel tampak berpikir sejenak. Sebenarnya tidak ada, tapi jika kau ingin memberikannya aku tidak menolak. Kata Abel dengan santainya. Jeff menyeringai, sama saja Abel dengan jual diri, tetapi tidak masalah. Sedangkan Abel, dia mana peduli orang mau bicara apa tentangnya. Yang dia tahu kalau dia hanya ingin bersenang-senang saja. Terserah orang mau berpikir apa. Abel tidak peduli karena itu bukanlah urusannya. Abel segera keluar perlahan dari kamar Jeff setelah merapikan penampilannya. Wanita itu pergi ke depan karena dia ingin makan. Nyonya, makanannya sudah ada di depan. Ucap mereka dengan sopan kepada Abel. Pikir Abel enak sekali jadi orang kaya sebab dia bisa diperlakukan dengan baik. Jika dulu saja hanya dipandang sebelah mata kecuali pria, mereka memandang Abel dengan mata yang terbuka dengan lebar karena jelas saja tubuh Abel membuat mata mereka sangat segar sekali. Apalagi dia bukanlah tipikal orang yang memakai pakaian tertutup. Terima kasih ya. Ucap Abel dengan senyum yang menawan. Abel duduk di kursi dan melihat banyaknya makanan yang ada di depannya itu. Dia menelan salivanya karena tidak pernah melihat makanan yang banyak begini. Enak banget hidup begini. Batin Abel karena dia tidak perlu memikirkan apapun lagi, makannya tinggal makan saja. Ada yang nyonya inginkan lagi? Tanya pramugarinya. Abel menggelengkan kepalanya.
Tidak, jawabnya dan pramugari pun berpamitan pergi. Abel langsung menikmati makanannya. Tak lama kemudian datang Lian dan duduk di depan Abel. Tuan! Sapa Abel melihat Lian sudah duduk di hadapannya saat ini. Lian memandang Abel yang sedang menikmati makanannya itu. Tuan mau makan? Tanya Abel menawarkannya kepada Lian. Kemarilah. Titah Lian dan Abel menyeringai. Dia beranjak dan duduk di sebelah Lian. Abel menyuapkan Lian makanan. Pria itu menerima saja suapan dari Abel. Sepertinya dia memang sudah lengket sekali dengan Abel. Enak gak? Tanya Abel dan Lian hanya menaikkan alisnya saja tanpa menjawab. Melihat itu Abel langsung mendesis mendengarnya. Kenapa pria ini sangat sulit sekali mengatakan iya? Ya sudah. Abel menikmati makanannya dengan sangat lahap karena dia sangat lapar sekali. Sudah melayani Lian dan Jeff Jetty dia harus mengisi tenaga lebih dulu. Abel makan tanpa melihat apapun bahkan dia tidak peduli kalau Lian memandangnya gel karena Abel memakan makanannya dengan tanpa aturan-aturan table manner itu. Perlahan-lahan saja makannya. Kenapa cepat-cepat begitu? Tidak ada yang mau mengambil makananmu. Kata Lian tetapi Abel tidak peduli. Dia sangat lapar sekali. Aku lapar tuan. Jadi biarkan aku makan dengan tenang. Ucapnya dengan mulut yang penuh dengan makanan. Lian hanya bisa geleng-geleng kepala saja melihat tingkahnya Abel ini. Pria itu diam saja lagi sambil membaca majalah di samping Abel. Tuan mau lagi? Tanya Abel tetapi Lian menggelengkan kepalanya. Makan Sya untukmu. Yang banyak biar air susunya semakin deras. Ucap Lian dengan sangat santai sekali. Bahkan Abel sampai ingin tersedak mendengar ucapannya Lian. Ais itu saja yang dia pikirkan. Abel pun tidak menghiraukan Lian sampai dia makan dengan selesai. Rasanya kenyang sekali. Enak banget. Kata Abel sambil memegang perutnya yang sudah sangat kenyang itu. Sudah makannya? Tanya Lian dan Abel menganggukkan kepalanya. Sudah. Kenyang banget. Makanannya enak. Kata Abel membuat Lian langsung beranjak dari tempat duduknya. Pria itu menarik Abel dan membawa wanita itu ke kamar. Abel melingkarkan tangannya di leher Lian dan memandang wajah tampan Lian. Kenapa Lian sangat tampan sekali? Abel bahkan tak berkedip melihatnya. Aku tak, kalau aku sangat tampan. Kata Lian dengan sangat percaya diri sekali. Pria itu meletakkan Abel di atas ranjang samping Arvas yang sedang tidur dan Lian berada di samping Abel. Pinter banget sih tuan muda tidak menangis. Kata Abel dengan tersenyum tipis memandang Arvas yang masih tidur. Sini. Aku mau menyusu sebelum Arvas bangun. Kata Lian lagi sambil menarik baju Abel ke atas. Abel memutar bola mata malasnya. Pantas saja Lian menunggunya makan di depan ternyata tuannya yang tersayang ini mau mendapatkan asupan gizi dari Abel juga. Abel juga tidak protes dan bahkan membiarkan saja apa yang diinginkan oleh Lian. Suka-suka pria inilah mau melakukan apa dengannya. Abel sangat pasrah sekali. Abel menatap Lian yang tampak semangat sekali. Tak lupa satu tangannya bermain juga di satu gunung Abel yang menganggur. Shes. Lian menyeringai mendengar desahannya Abel. Wanita ini memang tidak bisa tersentuh sedikit pasti maunya mendesah terus. Tuan. Lian menatap Abel dengan senyum kecilnya. Abel sangat mudah sekali digoda oleh Lian. Jangan macam-macam ya. Aku boleh tidur. Ngantuk sekali. Kata Abel yang sudah lemas. Dia cukup lelah sudah. Energinya sangat terkuras habis. Tidur saja. Titah Lian membuat Abel tersenyum. Dia menunduk dan mencium bibir Lian tetapi Lian tidak melepaskannya saat Abel ingin menarik diri. Malahan Lian sampai menekan tengkuk leher Abel hingga lumatan mereka semakin menjadi jeti. Sampai beberapa saat kemudian Lian melepaskan Abel dan menatap Abel yang tampak cemberut. Tidurlah. Lian menarik Abel ke dalam pelukannya dan wanita itu tidak jeti protes. Dia tersenyum karena Lian memeluknya. Hangat banget tuan. Lian tidak mengindahkan ucapannya Abel. Jika di Lian bisa saja mereka melakukan hal yang lebih.
Abel yang memang lelah pun memejamkan matanya sampai dia terlelap. Lian memandangi wajah Abel. Kau tetap mainan yang harus memuaskanku. Igehi. Abel terbangun saat mendengar suara tangis Arfas. Wanita itu melihat ternyata Arfas sudah bangun. Kenapa sayang? Haus ya? Tanya Abel dengan lembut. Tangannya meraba Arfas dan ternyata popoknya sudah basah. Abel menarik pakaiannya dan memberikannya sama Arfas sampai anak itu terdiam merasakan asinya Abel. Tangan Abel mengusap lembut punggung Arfas, membiarkan bocah kecil ini minum dulu sampai puas barulah Abel gantikan pakaiannya. Setelah beberapa saat kemudian Abel melepaskan diri dan bangkit. Arfas kembali merengek saat miliknya terlihat. Sabar ya sayang. Sus Abel gantikan dulu popoknya. Wanita itu mengambil tas yang berisi barang-barangnya Arfas setelahnya menggantikan popoknya Arfas. Ais, tidak sabaran banget. Sama kayak dadinya. Gumel Abel melihat Arfas yang menangis semakin kencang sampai Lian pun mendengar suara tangisan anaknya. Pria itu yang sedang berdiskusi dengan Jeff di depan langsung beranjak dan masuk ke kamar. Ternyata Abel sedang menggantikan pakaiannya Arfas. Kenapa dia menangis sangat kencang? Tanya Lian mendekat kepada Abel dan Arfas. Popoknya basah. Dia masih mau menyusu. Gantiin dulu baru nyusu. Jelas Abel kepada Lian. Lian melihat anaknya yang sudah menangis. Setelah selesai Abel bangkit dan naik ke atas ranjang. Ketika Arfas sudah menemukan milik kesayangannya itu barulah dia diam. Benarkah? Diam langsung saat disumpah dengan es susuku? Kata Abel dengan tersenyum geli melihat Arfas. Wanita itu menarik pakaiannya ke atas sampai terlepas. Terlihat satu lagi nganggur. Mau. Tawar Abel kepada Lian dengan senyum yang menawan. Sika, kau ini? Tetapi meski begitu Lian tidak mau menyia-nyiakannya. Melihat satu lagi jatah miliknya yang sedang menganggur jelas saja Lian tidak akan membuang-buang waktu. Apalagi Abel yang menawarkannya. Aku tahu kalau Tuan pasti juga ingin. Iya kan? Tanya Abel dengan kekahannya. Terlihat Lian yang begitu semangat sekali ingin juga seperti Arfas. Abel sudah sangat hafal sekali. Lian mendekat dan mengambil posisi di sebelah Abel satu lagi. Seperti biasa Abel menyusui dua bayinya. Lian bahkan melupakan diskusi yang dia tinggalkan tadi. Astaga, anak-anakku ternyata sangat doyan banget dengan susu asinya Sus Abel. Follow IG. Queenry 19. Bab 48. Bayaran yang Lian mau. Pesawat milik Lian mendarat di Paris akhirnya. Lian mengajak Abel segera turun, sedangkan Jeff mengurus barang-barang milik tuannya. Wah, ternyata aku bisa sampai juga ya di sini. Ucap Abel dengan menggeleng pelan. Dia tidak menyangka bisa sampai di negara ini. Padahal dulu membayangkannya saja tidak sebab memang tidak ada uang untuk pergi. Tetapi semuanya sekarang terwujud berkat Lian. Lian hanya diam saja mendengar semua kekaguman yang keluar dari mulut Abel. Dia memakluminya sebab Abel tidak pernah keluar negeri. Ternyata mobil sudah menjemput mereka. Lian mengajak Abel masuk ke dalam mobil. Tuan! Panggil Abel menoleh ke arah Lian yang sedang memeriksa ponselnya. Lian menoleh ke arah wanita itu. Hen! Abel berdecak pelan. Pria ini sangat dingin sekali. Terkadang dia hangat kalau ada maunya tetapi terkadang Lian tampak dingin. Tapi suka-suka Lian sajalah. Malas Abel mempermasalahkannya. Seberapa kaya tuan? Tanya Abel penasaran sebab pria itu memiliki rumah yang besar, mobil yang banyak, dan banyak orang yang bekerja di kediamannya Lian. Pakai acara pengawal pula ada di sana seperti di istana. Belum lagi pesawat pribadinya. Abel pusing memikirkannya, jadi lebih baik menanyakan langsung. Untuk apa kau ingin tahu? Tanya Lian malas menjawab pertanyaan Abel. Pusing Lian. Banyak sekali yang mau dia tanyakan. Abel mendesah pelan mendengarnya. Ya kan biar aku bisa bekerja juga kayak tuan biar kaya juga. Kasih tahu dong. Pinta Abel dengan sangat penasaran sekali. Jika dia sekaya Lian pasti dia tidak capek lagi bekerja. Tetapi tentu saja itu tidak mudah. Kau tidak akan sanggup. Lebih baik kau bekerja menjaga Arfas dan melayaniku saja.
Jawabnya dengan sangat santai sekali. Abel memutar bola mata malasnya. Itu terus yang diinginkan oleh Lian ini. Abel sudah paham sekali. Sepertinya Lian begitu candu dengan tubuhnya ini. Sudahlah. Capek juga bertanya dengannya tidak akan dijawab oleh Lian. Abel menatap Arfas yang sangat anteng dalam pelukannya. Dedi, kamu sangat pelit, bisik Abel kepada Arfas. Lian melirik dari ujung matanya. Dia mendengar tetapi malas melayani Abel yang sangat kepo sekali. Jeff masuk ke dalam mobil dan mereka segera pergi. Ada sopir yang membawa mereka menuju ke hotel. Sepanjang perjalanan Abel hanya memandang ke arah luar saja dan melihat dengan tatapan kagum. Bahkan dia terus mengambil gambar di sana. Astaga, kenapa ponselku mati? Ucap Abel dengan pelan. Wanita itu mengotak-atik ponselnya yang tidak mau hidup. Apakah sudah rusak tetapi Abel tidak melakukan apapun tadi? Melihat Abel yang berisik sendiri, membuat Lian pun menoleh ke arah wanita itu. Kenapa kau tidak bisa diam? Berisik sekali. Kau tegur Lian dengan tatapan tajamnya melihat Abel yang begitu berisik. Abel menatap Lian dengan kesal. Tuan, lihatlah. Ponselku mati. Ucapnya dengan sedih. Padahal dia sangat sayang dengan ponselnya ini. Lian melihat ponsel jeleknya Abel. Wanita itu tampak sangat sedih sekali. Pantas saja mati. Sudah jelek begitu. Hina Lian membuat mata Abel melotot kepada pria itu. Bisa-bisanya dia menghina ponselnya Abel. Jelek begini juga masih berfungsi. Jadi gimana dong ini? Lian mendesah pelan. Beli saja yang baru. Ucap Lian santai. Dia malas melihat Abel karena Abel sangat ribet sekali. Abel menatap Lian dengan galak. Aku tidak setia tuan ya. Lian tidak lagi membalas ucapannya Abel. Dibiarkannya saja Abel yang terus menggerutu. Jeff di depan pun ikutan pusing mendengar ocehan Abel di mana ponselnya yang sudah mati. Wanita itu Jetty tidak memiliki semangat lagi melihat pemandangannya. Setibanya di hotel mereka langsung turun. Abel tidak banyak bicara dan terlihat lemas mengikuti Lian ke kamarnya. Kamarku di mana tuan? Tanya Abel melihat Lian tidak memberitahukan kamarnya. Tentu saja Lian tidak mau pisah kamar dengan Abel. Tidak bisa dia enak-enak dengan wanita itu. Kau akan tidur di kamarku. Jawab Lian sambil membuka pintu kamarnya. Abel tersenyum sinis. Sangat tahu sekali Abel apa yang Lian inginkan. Pasti malam ini dia mau manja-manja dengan Abel. Ci dasar pria. Wanita itu masuk ke dalam kamar hotelnya. Matanya terbelalak melihat betapa indahnya kamar ini untuknya. Wah, bagus banget. Gumam Abel melihat setiap sudut sisi kamar ini, bagaimana indahnya kamar hotel mereka. Bahkan sangat mewah sekali sama seperti kamar Lian yang mewah. Seperti kamar tuan mewahnya. Gumam Abel. Wanita itu seperti kampungan sekali tetapi Lian berbeda. Dia malah biasa saja sebab sudah sering berada di tempat yang mewah. Abel duduk di sofa. Sofanya pun sama empuknya bahkan dia langsung bisa menatap pemandangan di depan sana. Kau tidak mandi? Tanya Lian menatap Abel duduk di sana. Tuan saja dulu. Arfas tidak ada yang menjaga. Kata Abel membuat Lian berdecak pelan. Sayangnya anaknya itu baru terbangun tidur dan tidak akan mau tidur lagi. Terpaksalah Lian mandi dulu padahal dia mau mandi sama Abel tadinya. Lian pun membuka pakaiannya. Dari sofa Abel menatap tubuh Lian sambil menelan salivanya. Gila, badannya kekar banget. Batin Abel. Padahal dia biasa memeluk Lian dan menikmati tubuh pria itu, tetapi tetap saja Abel masih terpana melihatnya. Awas air liurmu mau keluar. Kata Lian dengan wajah datarnya. Abel hanya tersenyum saja mendengarnya. Pria itu langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Abel menatap Arfas. Anak ini anteng sekali. Nangis kalau dia lapar atau haus saja. Capek ya? Kata Abel tersenyum memandang anak kecil ini. Dibaringkannya Arfas di sofa lalu Abel memijitkan kaki Arfas pelan-pelan. Anak itu tampak senang dipijitkan oleh Abel. Abel pun tersenyum melihatnya. Manja banget anaknya Abel ini.
kata Abel dengan kekahannya. Abel mengusap tangannya Arvas juga dan sambil mengajak anak itu bermain. Setelah lelah Abel diam dan menatap ponselnya. Ini gimana baiknya ya? Ucap Abel membalikan depan belakang ponselnya. Wanita itu mendesah pelan. Kesal sekali kenapa ponselnya pakai mati saat seperti ini ya. Tidak dapat Abel foto-foto manja nantinya. Setelah sekitar 20 menit berlalu Lian pun keluar dari kamar mandi. Dia melihat Abel yang masih sibuk dengan ponselnya. Lian mendekat kepada Abel. Menyadari ada Lewen dia pun menoleh ke arah pria itu dan melihat Lian tanpa berkedip. Apa Tuan mau pamer tubuh Tuan itu? Tanya Abel sambil memicingkan kedua matanya. Lian menyeringai. Dia tahu kalau Abel pasti tergoda dengannya. Keringkan tubuhku. Titah Lian sambil menyerahkan handuk kecil kepada Abel. Semakin panas dinginlah Abel dibuatnya. Wanita itu menatap Lian yang sudah duduk di sampingnya. Abel beranjak dan berdiri di depan Lian. Wanita itu mengeringkan rambut Lian yang basah dan tangan pria itu memeluk pinggang Abel. Malam ini kita makan di luar saja. Ajak Lian dan Abel hanya menurut kepada Lian. Jawabnya tak bersemangat. Lian hanya diam menikmati wangi tubuh Abel. Dia sangat suka parfumnya Abel. Kau mandi sekalian dengan Arvas? Tanya Lian lagi dan Abel menganggukkan kepalanya sambil melirik Arvas yang sedang memainkan kakinya itu. Setelah rambutnya Lian setengah kering, Lian mendudukkan Abel di pangkuannya. Tuan, ternyata dingin sekali ya di sini. Apa ada saljunya? Tanya Abel melirik ke arah luar. Dia bisa ajak Arvas main salju nanti pikirnya. Dilihat dari cuaca ya akan turun salju, tapi tidak tahu kapan. Abel tampak senang sekali. Dia tidak pernah bermain salju dan inikah kesempatannya. Wah, untung bawa mantel tebal. Nanti aku main sama Arvas ya. Tanya Abel dengan raut wajah bahagianya. Arvas belum boleh terkena cuaca dingin yang begitu ekstra. Jadi kau saja jika mau. Kata Lian sebab dia benar-benar menjaga anaknya. Abel menganggukkan kepalanya. Dia akan bermain sebentar saja. Baiklah. Pergilah mandi dan istirahat. Aku ada meeting sebentar dulu. Ucap Lian membuat Abel menganggukkan kepalanya. Pria itu mencium bibir Abel dengan lembut sebelum menyuruh wanita itu beranjak dan pergi. Abel membawa Arvas bersamanya. Wanita itu langsung membuka pakaiannya di depan Lian sampai mata tajam Lian tak berpindah dari apapun selain tubuh Abel. Dasar wanita nakal. Abel memakai gaun yang dia pernah beli bersama dengan Lian saat berada di mall, pas sekali dengan tubuhnya yang cantik dan sintal. Abel menatap Lian yang masih meeting. Pria itu sibuk bekerja dan Abel tidak mau mengganggunya. Baiklah, besok kita lanjut lagi pembahasannya saat aku tiba di sana. Lian pun menutup ruang meeting online. Pria itu menatap ke arah Abel yang sedang bercermin. Kau sudah siap? Tanya Lian dan Abel berbalik badan menatap ke arah Lian. Tuan, tolong pakaikan talinya. Pinta Abel sambil duduk di sebelah Lian. Lian pun mengikatkan tali gaun milik Abel. Dia sangat suka dengan gaun yang Abel pakai. Warnanya sangat pas di tubuhmu. Puji Lian membuat Abel jadi malu. Apalagi saat Lian yang mengecupi bahu mulus Abel yang putih berseri itu. Abel berbalik dan mengalungkan tangannya di leher Lian. Benarkah? Aku memakai ini untuk dirimu. Sia. Pandai sekali mulut manisnya itu berkata-kata seperti ini. Kau memang sangat pandai sekali bermulut manis. Balas Lian membuat Abel terkekeh. Abel mengecup bibir Lian dengan gaya manjanya. Setelah itu dia beranjak. Ayo tuan, aku sudah lapar. Nanti asiku tidak keluar jika perutku tidak berisi. Katanya pandai sekali beralasan. Lian memutar bola mata malasnya. Mana ada begitu sebab asinya Abel cukup banyak. Banyak sekali alasanmu. Lian pun beranjak. Abel membawa Arvas yang sudah terlihat sangat tampan sekali. Duh, jangan tarik ya sayang. Nanti bajunya sus Abel terbuka.
kata Abel karena Arvas menarik tali pakaiannya. Melihat itu Lian langsung mengambil Arvas. Cepat jalan. Titahnya membuat Abel tersenyum senang. Ternyata Lian sebaik itu dengannya. Terima kasih Tuan. Abel segera berjalan lebih dulu keluar dari kamar. Ternyata Jeff sudah ada di depan kamar tuannya. Melihat penampilannya Abel membuat Jeff tak berkedip. Sialan wanita ini memang pandai cara menggodanya dengan cara apapun. Selamat malam Tuan. Sapa Jeff kepada Lian. Lian melirik Jeff sambil menganggukkan kepalanya. Mereka pun segera pergi setelah Lian menutup pintu kamarnya. Ini ponsel yang Tuan minta. Kata Jeff menyerahkan ponsel yang dia ambil dari saku jasnya. Ambil itu. Titah Lian kepada Abel. Abel terkejut mendengarnya. Dia menatap ponsel yang ada di tangannya Jeff. Benarkah ini untuknya? Abel tidak percaya jika Lian memberikannya ponsel yang tampak sangat mahal ini. Untukku? Tanya Abel memastikannya. Jangan banyak tanya. Jika tidak mau buang saja, Jeff. Titah Lian dan tanpa banyak kata Abel langsung mengambil ponsel yang Jeff berikan kepadanya. Wah, terima kasih banyak Tuan. Abel tampak senang sekali. Dia tersenyum lebar menatap ke arah Lian. Lian tetap memasang wajah cool dan tampannya itu tanpa bersikap berlebihan. Baginya itu sangat kecil sekali. Tidak ada apa-apanya. Abel juga menatap Jeff dengan tatapan yang sangat senang sekali. Terima kasih Tuan. Jeff mengangguk singkat. Mereka berdua ini memang sangat terlihat dingin sekali jika di luar. Tetapi jika di kamar saja sudah pasti sangat ganas dan memuja Abel. Tidak masalah. Abel lebih suka karena hanya dia yang mengetahui dua orang ini saat di kamar. Jeff membukakan pintu mobil untuk tuannya. Abel dan Lian masuk ke dalam mobil bersamaan dengan Jeff juga. Wah, aku mau coba kamera barunya kata Abel yang melihat ponsel mewahnya. Abel mendekat kepada Lian. Lian tidak suka dengan kamera, hanya saja Abel memaksa. Dia langsung mengarahkan kameranya ke mereka bertiga. Terlihat wajah datarnya Lian tetapi masih sangat tampan sekali. Wah, bagus ya. Abel melihatkannya kepada Lian. Lian malas melihatnya. Kau sudah menyiapkan susu untuknya kan? Tanya Lian dan Abel menganggukkan kepalanya. Sudah Tuan, nanti kalau Arvas haus tinggal nyusu saja. Ucap Abel tetapi dia ragu sebab Arvas tidak mau susu dot. Tetapi semoga saja dia tidak menangis nanti. Tak lama mereka tiba di restoran di mana mereka akan makan malam. Mewah sekali. Jika tidak dengan Tuan mungkin aku tidak akan merasakan tempat seperti ini. Batin Abel melihat semua ini. Dia tampak sangat senang. Mereka seperti sepasang suami istri dengan ada anak di gendongannya Lian. Jeff sudah menunjukkan tempat di mana mereka makan. Di ruangan privasi. Jeff pergi dari sana sebab dia akan bertemu dengan klien. Selagi tuannya makan malam dengan Abel dia pergi bertemu dengan klien. Mereka memang sangat sesibuk itu. Apa Tuan Jeff tidak makan bersama kita? Tanya Abel melihat Jeff yang langsung pergi. Dia bertemu klien. Jawab Lian membuat Abel menganggukkan kepalanya. Apakah itu kunci mereka kaya? Bekerja tanpa mengenal waktu. Tak lama seseorang datang untuk menyajikan makanan. Pasalnya Jeff sudah memesankan makanan karena biar menghemat waktu. Abel melihat banyak orang tak lama datang satu persatu membawakan makanan. Abel tak lupa mengeluarkan ponsel barunya untuk memvideokan semua ini. Wah gila, ini mewah banget. Batin Abel kegirangan. Tak menyesal dia bekerja dengan Lian. Tak lama semuanya pun sudah tersaji dengan rapi di atas meja makan. Kau bebas memakan apapun. Titah Lian membuat Abel menganggukkan kepalanya. Tuan, kau sangat baik sekali. Bolehkah aku menghabisi semuanya? Tanya Abel dengan mata yang berbinar. Dia tidak pernah merasakan ini semua, tetapi tampaknya sangat menggoda sekali. Makan saja, tetapi tidak gratis. Kata Lian membuat Abel mengernyitkan keningnya. Aku mana ada uang untuk membayarnya Tuan. Kata Abel tampak cemberut. Bisa-bisanya Lian menyuruh dia membayar.
Padahal dia yang mengajak Abel makan di luar. Aku tidak menyuruhmu membayarnya dengan uangmu. Uangku sudah sangat banyak. Sombong Lian membuat Abel makin heran. Jetty, aku harus membayarnya pakai apa? Tanya Abel lagi. Dengan tubuhmu. Follow IG. Queenry 19. Baca buku baru Queen ya. Judulnya Sentuh Aku. Pak Bos. Bab 49. Kau sangat gatal. Setelah makan malam Abel harus menunggu Lian yang sedang bertemu dengan kliennya terlebih dahulu. Besok saat pertemuan kita bisa membahas ini lagi. Ucap Tuan Low sambil berjabat tangan dengan Lian. Lian pun membalas jabatan tangan Tuan Low. Mata Tuan Low menatap Abel yang duduk di sana. Dia pun bertanya kepada Lian. Siapa wanita itu Tuan? Apakah dia kekasih Tuan? Tanya Tuan Low kepada Lian. Tuan Low terus memandang Abel tanpa henti dengan penuh kekauman. Wanita itu sangat cantik dan seksi sekali. Lian melirik ke arah Abel. Lian tahu apa yang ada di dalam pikirannya Tuan Low, apalagi Lian sangat paham siapa Tuan Low ini. Dia sangat maniak sekali dan tentunya saat melihat Abel matanya itu tidak lepas sama sekali. Tidak, jawab Lian, sebab dia malas dengan berita media yang akan menggemparkannya lagi dengan isu-isu tidak jelas. Tuan Low semakin senang mendengarnya. Benarkah kalau wanita itu bukan kekasihnya Tuan Lian? Jika iya maka dia akan langsung meminta Abel kepada Lian. Apakah aku boleh berkenalan dengannya? Tanya Tuan Low lagi meminta izin. Jika Abel bukan orang yang dibawa oleh Lian, tentu saja Tuan Low tanpa izin lagi untuk mendekatinya. Tetapi sayangnya Abel di bawah pelindungan Tuan Len yang dia tahu sangat kejam sekali. Meski Len terlihat dingin dan datar, tetapi siapa sangka tidak ada yang akan selamat jika Lian mengamuk. Orang-orang Lian memang sangat terjami jika di tangan pengusaha besar itu. Silahkan jika dia mau, kata Lian yang malah mempersilahkannya. Abel yang sedang menyuapkan Arvas menoleh ke arah Tuan Low yang mendekat kepadanya. Sedangkan Lian malah berbicara dengan rekan kerja lainnya. Hei! Sapa Tuan Low kepada Abel. Abel hanya tersenyum sekedarnya saja. Dia tidak suka cara Tuan Low memandangnya. Ingat, Abel sangat pemilih sekali. Siapa namamu? Tanya Tuan Low kepada Abel. Tatapan dan senyumannya sangat berbeda sekali dan Abel tidak nyaman dengannya. Meski Abel sering menggoda pria tetapi dia tidak mau jika modelan Tuan Low. Dia lebih tertarik dengan Tuan Ansley, dia temannya Tuan Lian. Hanya saja tadi Tuan Ansley terlihat datar juga sama seperti Lian. Tapi sangat tampan sekali dan Abel sangat suka pria tampan. Lihatlah, Tuan Low terlihat begitu menginginkan Abel. Abel tidak suka dengan Tuan Low. Abel, jawabnya dengan singkat tetapi masih sopan sebab Tuan Low adalah rekan kerjanya Tuan Lian. Bisa-bisa dia diamuk oleh Tuan Liannya itu jika sampai tidak sopan dengan rekan kerjanya. Bolehkah aku meminta nomor ponselmu? Tanya Tuan Low. Abel bingung menolaknya. Dia tidak suka maka dia tidak akan mau. Duh, ganjen banget sih Pak Tua ini. Batin Abel. Saat Tuan Low ingin meminta lagi, Arvas pun menangis. Seperitnya anak itu sudah lelah sekali karena mereka sudah keluar sedari tadi. Mendengar suara tangisan Arvas membuat Lian dan yang lainnya menoleh ke arah Abel. Kenapa dia? Tanya Lian menatap Abel. Sepertinya Tuan kecil capek deh Tuan. Kata Abel langsung beranjak mendekati Lian. Baiklah, kita pulang. Abel mengambil tasnya dan menatap Tuan Low. Maaf ya Tuan, soalnya Tuan kecil menangis minta pulang. Lain kali saja ya. Ucap Abel dengan sopan. Padahal dalam hatinya dia merasa senang sekali. Akhirnya Lian pun mengajak Abel pulang. Mereka masuk ke dalam mobil setelah Jeff membukakan pintu mobil untuknya. Is, Tuan! Kenapa Tuan yang mendekatiku itu genit sekali? Gerutu Abel dengan kesal sambil memihak Arvas. Lian menaikkan sebelah alisnya. Memangnya dia bilang apa? Tanya Len yang mau menguji Abel. Dia ingin meminta nomorku. Ucap Abel dengan kesal. Jika Tuan Ansley yang meminta nomor penselnya, maka Abel dengan senang hati akan memberikannya.
Kau berikan? Tanya Lian lagi. Abel memutar bola mata malasnya. Tentu saja tidak. Aku geli dengannya yang malah terlihat begitu menginginkanku. Ucap Abel dengan sangat percaya diri sekali. Abel sudah banyak menghadapi banyak pria dan tentu saja modelan Tuan Lo itu banyak dia dapatkan. Jadi dia tahu mana orang yang menginginkannya, mana yang tidak. Kenapa kau sangat percaya diri sekali? Tanya Lian menatap Abel yang sangat sombong sekal. Abel tersenyum menyeringai. Tentu saja, aku sangat cantik dan seksi. Pria mana yang tidak mau denganku? Tanya Abel membuat Lian geli sendiri mendengarnya. Tetapi dia akui kalau Abel memang sangat seksi dan cantik. Tetapi Lian tidak akan mengatakannya selain jika mereka bercinta saja. Tak lama mereka tiba di hotel, mereka langsung masuk ke dalam kamar. Kau tidurkan Arfas dulu. Titah Lian selagi dia masih meeting sekarang. Tiada hari tanpa bekerja pria ini. Bahkan Abel sampaikan padahal Taib dia sudah bekerja. Sebelum Pep juga bekerja dan sekarang juga bekerja. Pantas saja Lian sangat kaya sekali. Abel melepaskan gaunnya hingga hanya terlihat pakaian dalamnya saja lagi. Wanita itu naik ke atas ranjang dan langsung menyusui Arfas. Karena anak itu sudah mengantuk dan lelah, akhirnya Arfas cepat tidur. Abel pun bangkit lalu mengambil pakaiannya Arfas dan menggantikannya dengan yang lebih nyaman lagi. Setelah selesai Abel pun kembali berbaring di atas ranjang. Wanita itu membuka ponselnya dan membuka sesuatu yang sangat panas. Ais. Kalau aku pakai gaya ini, pasti Tuan sangat suka sekali. Gumam Abel membayangkan dia dan Lian melakukan adegan yang Abel tonton itu. Sungguh panas sekali jadinya. Abel menatap Lian. Melihat pria yang sedang meeting dengan rekan kerjanya itu. Dengan nakalnya Abel melepaskan pakaiannya hingga tak bersisa. Lian belum menyadarinya dan Abel sengaja membuka kakinya. Sampai tatapan Lian tak sengaja melihatnya. Abel mengedipkan matanya kepada Lian dan memperlihatkan yang di bawah sana. Ah! Abel mendesah dengan pelan. Tatapan tajam Lian hanya memperhatikan apa yang dilakukannya di anjang itu. Tuan, apakah Tuan setuju? Tanya rekan kerjanya lagi. Lian mengalihkan tatapannya ke arah laptop. Besok keputusannya. Sekarang sepertinya aku harus mengakhiri meeting ini. Kata Len dan terlihat sangat buru-buru. Mi dua reka pun paham. Akhirnya meeting pun selesai. Lian menutup laptopnya dengan cepat dan langsung beranjak. Pria itu mendekat ke arah Abel yang tersenyum penuh kemenangan. Sudah kerjanya Tuan? Tanya Abel dengan menggigit bibir bawahnya. Sial, wanita ini sangat pandai sekali jika sudah menggodanya. Lian belum mengatakan apapun. Pria itu menarik Arfas dan membawanya ke ranjang sebelah. Dia sengaja memesan ranjang double karena tahu akan melakukan apa. Abel tersenyum saat Lian memindahkan Arfas. Dia yakin pria itu akan puas mendapatkan pelayanannya. Setelah Arfas dipindahkan, Lian membuka jas yang dia gunakan. Setelah itu, melepaskan semua pakaiannya hingga tak tersisa lagi. Setelah semuanya lepas, Lian pun naik ke atas ranjang dan menarik Abel lalu menindih tubuhnya. Kenapa kau sangat pandai sekali dalam menggodaku, Hem? Tanya Lian dengan tatapan tajamnya kepada Abel. Abel hanya menyeringai saja. Wanita itu mengusap dada Lian yang terasa sangat kekar itu. Bahkan jakunnya yang naik turun pun Abel mainkan. Apa Tuan tergoda? Tanya Abel dengan suara yang sangat lembut. Dia terdengar seksi sekali. Bagaimana tidak tergoda? Kau terlihat seperti orang yang sangat haus dengan belayan. Bisik Lian sambil meremas dada Abel. Abel mendongakkan kepalanya, menikmati sentuhan yang Lian berikan. Pria itu tersenyum kepada Abel yang mendesah dengan keras. Suaranya yang seksi itu membuat Lian semakin semangat sekali. Yeh, teruslah mendesah. Bisik Lian. Tetap Abel menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau kalau sampai Arfas terbangun hanya karena desahannya saja. Ada Arfas, Tuan. Dia bisa terbangun jika suaranya sangat berisik sekali. Ucap Abel sambil menoleh ke arah Arfas. Jika begitu jangan menjerit. Ucap Lian, meski bercinta dengan suara yang menjerit sangat begitu lebih nikmat terdengar. Abel mendesah pelan.
Dia bahkan tidak bisa mendesah dengan keras dan menahan suaranya dengan menutup mulut sendiri. Lian sudah sangat tidak sabar sekali. Pria itu membuka kaki Abel dan melihat bagaimana wanita itu sudah basah. Kau sudah sangat basah, baby. Bisik Lian dengan seringainya. Abel tidak kuat. Dia meminta Lian menyentuhnya. Tolong sentuh Tuan. Aku tidak kuat. Lian menunduk melihat benda merah mereka yang sangat indah itu. Pria itu pun tersenyum saja karena Abel tampak sangat menggoda sekali. Tangan Lian masuk ke dalam. Pria itu memaju mundurkannya sampai tubuh Abel melenting. Auhuh! Abel tidak kuat. Lian benar-benar menggila sekali menggempur milik Abel dengan jarinya. Tuan, aku tidak kuat. Semakin Abel meracau, semakin membuat Lian sangat semangat sekali. Tuan, lebih dalam dan cepat. Pinta Abel. Sungguh miliknya sangat gatal sekali dan Lian dengan senang hati menggarukannya. Kau ingin lebih cepat, Hem? Tanya Lian di bawah sana. Abel menganggukkan kepalanya. Rasanya sangat nikmat sekali. Memohonlah denganku. Titah Lian dengan senyum penuh kepuasan. Abel merintih dan memohon kepada Lian. Tuan, aku mohon. Lebih cepat dan dalam. Lian semakin melajukan tangannya hingga membuat Abel tidak kuat mengeluarkan air mancurnya. Lian tersenyum puas sekali. Kau sangat binel sekali, baby. Kata Lian, tetapi Abel malah tersenyum mendengarnya. Tangan Lian menarik Abel bangkit dan menggendong wanita itu untuk ke balkon. Kali ini dia ingin bermain di sana. Rasakan sensasi dingin di sini. Kata Lian sambil duduk di kursi balkon. Tuan, apa kau gila? Apa kita akan di sini melakukan hal ini? Tanya Abel. Mana sangat dingin sekali dan hal yang sangat Abel takutkan jika ada yang mengintip. Kenapa? Kau tidak mau? Tanya Lian yang sudah mengambil posisi. Bagaimana jika ada yang melihatnya? Tanya Abel lagi. Itu rezekinya. Melihat bagaimana kegatalan dirimu. Follow IG. Queenry 19. Siapa yang gak sabar lihat adegan QQ mereka? Bab 50. Sedikit lagi masuk. Suasana dingin malam membuat Lian dan Abel bermesraan dengan begitu intens sekali. Apalagi Abel yang sangat senang bermesraan dengan Lian. Lian pun sama rasanya dia sudah sangat menginginkan tubuh wanita ini. Tuan, kenapa tanganmu begitu enak sekali? Tiada duanya lah pokoknya. Ucap Abel dengan begitu kegatalan merasakan jarinya Lian. Sungguh ini membuat Abel tidak memikirkan apapun lagi. Lian menyeringai mendengarnya. Jelas saja pria itu sangat suka sekali dengan apa yang Abel ucapkan. Benarkah? Kau sangat menyukainya? Tanya Lian dan Abel menganggukkan kepalanya. Rasanya sangat enak. Lian semakin mempercepat jarinya. Abel sudah tidak kuat. Tuan, kau ingin memasukinya? Tanya Abel sambil menggigit bibir bawahnya dan mata yang sangat sayu. Sepertinya dia sudah tidak tahan lagi dengan rasa yang saat ini dia tahan. Dia ingin ditusuk oleh Lian. Lian diam sesaat mendengar ucapannya Abel. Pria itu menyeringai penuh kemenangan. Kau yakin? Tanya Lian sengaja memperlambat permainannya agar Abel semakin menginginkan dia memasuki Abel. Ini cara Lian mendapatkan milik wanita itu. Abel menganggukkan kepalanya. Dia sangat menginginkannya. Tuan bisa melakukannya. Gila. Lian berhasil membuat Abel menyerah. Lian mempercepatnya hingga Abel yang berada di atas tubuh Lian seketika menegang. Wanita itu mendongakkan kepalanya sambil mendesah dengan keras. Tuan. Lian semakin senang merasakan kulit pahanya basah. Dia begitu bahagia sekali melihat bagaimana Abel yang sangat suka dengan sentuhannya. Abel menyandarkan tubuhnya pada bahu Lian. Dia sudah lemas dibuat oleh pria itu. Permainan belum dimulai sayang. Bisik Lian, tetapi Abel hanya tersenyum lembut saja mendengar ucapannya Lian. Tuan, aku tidak sabar merasakannya.
Balas Abel sambil memeluk tubuh Lian. Lian memeluk pinggang Abel, mengecup kening, pipi dan juga bibirnya Lian. Dan juga, dia bahkan menelusuri bahu Abel yang sangat wangi sekali, meninggalkan jejak kepemilikannya kepada Abel. Lian mengangkat pinggang Abel, berusaha memposisikan miliknya di bawah sana. Tetapi sedikit saja lagi masuk, Arfas sudah menangis di dalam sana. Tuan kecil menangis, kata Abel yang langsung beranjak. Meski kakinya sudah bergetar karena ulahnya Lian, tetapi dia berusaha berjalan menuju ke arah Arfas. Lian mengumpat kesal. Sedikit lagi dia bisa merasakan miliknya Abel. Sedangkan Abel, dia menggendong Arfas dan menimangnya. Sayang, kenapa menangis Hem? Tanya Abel dengan lembut. Wanita itu mengusap dengan lembut punggung Arfas agar anak ini tidak menangis lagi. Sayangnya Arfas semakin menangis keras. Abel mengusap dadanya agar bersih lalu menyusui Arfas, barulah anak itu berhenti untuk menangis. Lian masuk ke dalam kamar dan melihat Abel yang sedang menyusui anaknya itu. Tuan kecil sepertinya mengigau, ucap Abel melihat Arfas yang menangis, bahkan air matanya pun ikut keluar juga. Lian mendekat dan duduk di sebelah Abel, memperhatikan anaknya sedang menyusu. Susui saja dia dulu, ucap Lian sambil mengusap kening putranya. Abel menganggukkan kepalanya. Dia duduk sambil menyusui Arfas. Tetapi saat sudah 1,5 jam Abel pun mengantuk. Apalagi dia sudah melakukan perjalanan panjang dan makan di luar, lebih lagi melayani Lian. Lelahnya tidak hingga dia pun terbangun dari tidurnya. Lian sudah selesai mandi dan saat dia keluar dilihatnya Abel tidur sambil memeluk Arfas. Melihat Abel yang tertidur membuat Lian tidak tega membangunkannya. Malam ini mungkin kau akan selamat, tetapi tidak untuk malam besok. Pagi harinya Abel terbangun, dia tidak melihat Lian di kamar, entah kemana pria itu. Saat dia bangun pun Abel sudah memakai pakaiannya, sepertinya Lian yang memakaikannya baju. Arfas pun tidak menangis. Abel tersenyum menatap anak kecil yang tidur sambil memeluknya itu. Kemana Dedi kamu Gumam Abel mencari ponselnya. Ponsel barunya ada di atas nakas. Wanita itu melihat ternyata ada pesan dari Lian. Saat kau bangun, minta pihak hotel mengantarkan makanan ke kamarmu. Abel tersenyum. Ternyata Lian sangat perhatian kepadanya. Abel membalasnya dengan emotikan cium biar Lian Jeti semangat kerjanya. Abel segera menghubungi pihak hotel untuk mengirimkan makanan kepadanya. Dia malas juga keluar belum mandi begini. Jeti pesan saja agar diantar ke kamar. Sambilan menunggu makanan tiba, Abel mandi lebih dulu. Tak lupa menyiapkan air mandi Arfas sekalian. Benar saja. Selesai dia mandi, Arfas pun terbangun. Mandi dulu ya sayang, baru susu. Sus Abel sudah berenergi pagi ini, ucap Abel dengan kekahannya. Setelah memandikan Arfas dan makanan pun tiba, Abel menyiapkan Arfas hingga Jeti tampan dan bersiap, lalu makan dengan ditemani oleh anak asuhnya itu. Kali ini Sus Abel kayak orang kaya ya ucap Abel dengan tertawa kecil. Arfas pun memandang Abel, seolah jika anak itu pandai bicara mungkin dia akan mengatakan Abel aneh. Abel tersenyum memandang Arfas, melihat anak itu yang sangat tampan dan hanya diam saja di sana. Nya Sus Abel, hari ini mau jalan-jalan kemana? Ucap Abel sambil melihat ponselnya. Dia akan mencari kemana dia harus pergi hari ini. Lian sudah berjanji kepadanya untuk mengizinkan Abel pergi jalan-jalan. Jeti Abel menagih janjinya Lian untuk mengizinkan Abel pergi. Awas saja kalau Dedi kamu tidak mengizinkan untuk Sus Abel pergi ya. Sus Abel tidak mau lagi kasih pelayanan yang hate untuk Dedi kamu. Ucap Abel dengan tersenyum penuh kesenangan. Akhirnya dia sudah memutuskan keluar setelah sarapan. Dia sudah berpenampilan sangat cantik dan seksi. Hem, telepon aja atau kirim pesan ya? Ucap Abel mencoba menimangnya. Abel mengirimkan pesan lebih dulu, tetapi sayangnya Lian seperti sibuk dan tidak membalas pesan dari Abel. Sika, kemana dia perginya? Ucap Abel mendesah pelan. Malas sekali Abel melihat Lian yang sangat sok sibuk ini. Abel menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan pelan.
Dia menghubungi Lian dan beberapa saat pria itu pun mengangkat panggilannya. Sika, mau apa? Aku sedang sibuk. Abel menggigit bibir bawahnya. Dia takut Lian marah kepadanya dan merubah keputusannya mengizinkan Abel jalan-jalan. Seketika Abel pun langsung mematikan sambungan teleponnya, menatap Arvas dengan pasrah. Sepertinya kita gagal deh jalan-jalan. Ya, ucap Abel dengan pelan. Wanita itu menggaruk rambutnya pelan dan menatap Arvas dengan tatapan yang sedih. Tetapi sesaat kemudian dia melihat Lian yang kembali menghubunginya. Nah, jadi kamu nelpon lagi. Ucap Abel melihat nama Lian di sana. Abel awalnya tidak mau mengangkat tetapi beberapa saat kemudian dia pun mencoba mengangkatnya. Kau mau apa? Tanya Lian kepada Abel. Abel pun diam. Takut jika dia mengatakannya maka Lian tidak memberikannya izin. Cepatlah katakan. Itu Tuan. Bolehkah aku dan Tuan kecil pergi jalan-jalan keluar? Tanya Abel pelan. Berharap Lian mau mendengarkannya. Terdengar desahan pelan dari Lian. Abel jadi semakin takut mendengarnya. Pergilah. Ada sopir yang akan mengantarmu pergi. Abel tak percaya ini. Benarkah Lian mengizinkannya pergi? Ada juga kartu di sana jika kau ingin berbelanja. Sambung Lian lagi. Abel sungguh tak percaya ini. Lian benar-benar mengizinkannya. Terima kasih Tuan. Aku akan memberikan bayaran yang spesial untukmu malam ini. Lian menyeringai di seberang sana. Pria itu akan menantikannya sebab malam tadi mereka gagal melakukan itu. Lian pun bukan tanpa alasan mengizinkan Abel keluar. Lagi pula ada pengawal yang berjaga memantau Abel sebab Abel membawa Arvas pergi bersamanya. Keamanan pun sangat ketat sekali. Abel segera bersiap. Dia menatap ke arah meja ternyata benar saja ada kartu kart di sana. Yes, aku akan berbelanja sesukaku. Lian benar sangat baik sekali, tanpa Abel tahu jika Lian menginginkan sesuatu darinya. Sedangkan di perusahaan Lian sedang bersama dengan rekan kerjanya. Malam ini aku mengundangmu datang ke pesta perayaan tentang perusahaan cabangku. Jadi aku harap kau akan datang, Tuan. Ucap rekan kerjanya. Lian menganggukkan kepalanya. Dia akan datang karena kebetulan dia berada di sana. Tuan Ansley dan Tuan Low, saya juga mengundang kalian datang. Tuan Low dan Tuan Ansley menganggukkan kepalanya. Apalagi Low jika dia datang dan Lian datang akankah Abel juga datang? Dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan wanita itu. Akankah dia datang malam ini? Batin Tuan Low, jika benar Abel datang maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktu. Malam ini juga dia harus mendapatkannya. Tuan Lian bukankah membawa putramu dan pengasuhnya? Apa Tuan akan membawa putra Tuan untuk diperkenalkan dengan kami? Tanya Tuan Low. Sudah terlihat jelas motifnya mau bertemu dengan Abel. Lian menaikkan sebelah alisnya, menatap Tuan Low yang tampak sangat antusias sekali. Tidak sepertinya. Putraku tidak suka keramaian. Tuan Low tampak kecewa. Hanya saja dia masih berharap bisa bertemu dengan Abel. Sial, aku harus mendapatkan wanita itu. Aku sangat menginginkannya. Batin Tuan Low penuh tekad. Sabar ya Jess. Dikit lagi gol. Kalian tim Leonable atau Jevable? Bab 51. Target